Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dedikasi semua. Pernahkah teman-teman merasa tertinggal dalam memahami suatu konsep di kelas? Atau mungkin Anda merasa belum sepenuhnya menguasai materi, tapi pembelajaran sudah berlanjut? Nah, dalam video kali ini kita akan membahas salah satu model pembelajaran di mana dikatakan dengan topik model pembelajaran tuntas. Model ini dirancang untuk memastikan setiap siswa benar-benar menguasai materi sebelum melangkah ke tahap berikutnya. Mari kita simak video pembelajaran belajar tuntas. Sahabat dedikasi semua, sebelum kita beranjak lebih jauh, mari kita lihat apa itu belajar tuntas atau mastery learning. Jadi model pembelajaran belajar tuntas atau mastery learning ini dikembangkan oleh Carroll dan Bloom pada tahun 1971. Jadi menurut konsep Joyce dan Weil tahun 1995 bahwa belajar tuntas merupakan suatu cara yang menarik dan ringkas untuk meningkatkan unjuk kerja siswa ke tingkat pencapaian suatu pokok bahasan yang lebih memuaskan. Jadi pada dasarnya setiap siswa tentunya berharap memiliki kemampuan akan informasi baru, memiliki kemampuan atas keterampilan baru setiap pokok bahasan yang sedang dipelajari. Nah, model pembelajaran inilah yang akan menuntaskan, akan menyelesaikan setiap pokok bahasan yang sedang dipelajari oleh siswa. Ada 5 tahapan pembelajaran atau sintak model pembelajaran belajar tuntas. Yang pertama, orientasi. Yang kedua, penyajian. Yang ketiga, latihan terstruktur. Yang keempat, latihan terbimbing. Dan yang terakhir, latihan mandiri. Mari teman-teman semuanya kita kupas satu persatu masing-masing tahapan dalam model pembelajaran belajar tuntas. Tahapan yang pertama dalam model pembelajaran tuntas yaitu orientasi. Apa saja yang perlu kita ketahui dalam masa orientasi ini, pada pembelajaran tahap orientasi ini? Tentunya setiap tahapan pembelajaran itu harus dilakukan oleh pengajar dan peserta belajar. Nah, di sini yang dilakukan oleh pengajar beberapanya yaitu yang pertama, guru harus menyampaikan topik pembelajaran yang akan dipelajari oleh siswa pada suatu kompetensi tertentu atau suatu pokok bahasan tertentu. Yang selanjutnya guru juga harus menjelaskan apa capaian pembelajaran, gitu. Apa yang harus menjadi syarat kelulusan agar siswa terhitung lulus mencapai kompetensi yang diharapkan pada suatu pokok bahasan tertentu. Yang kedua, guru juga harus menjelaskan materi pembelajaran dan keterkaitan dengan materi yang terdahulu jika memungkinkan. Gitu. Jika memungkinkan bahwa materi ini merupakan materi lanjutan dari materi sebelumnya, maka guru harus mengaitkan materi itu. Serta guru juga bisa mengaitkan dengan pengetahuan atau pengalaman siswa sebelum mereka mengikuti konsep atau pokok bahasan baru. Selanjutnya di situ, guru juga harus menjelaskan kepada peserta belajar bagaimana langkah-langkah pembelajarannya, mekanismenya seperti apa yang harus dilakukan oleh siswa dan apa yang tidak seharusnya dilakukan oleh siswa. Nah, ini harus dijelaskan pada tahap orientasi oleh guru agar apa? Agar pembelajaran bisa berjalan lebih efektif dan efisien. Tahapan yang kedua yaitu penyajian. Pada tahapan ini, guru memaparkan konsep secara teori dan keterampilan-keterampilan baru disertai dengan contoh-contoh nyata, baik itu secara visual maupun secara audiovisual. Nah, pada tahapan ini, guru diharapkan menggunakan media pembelajaran yang relevan dengan topik, konsep maupun keterampilan yang sedang disajikan pada pokok bahasan tertentu.
sehingga bagaimana siswa itu bisa memahami secara seragam satu sama lain yang dilakukan melalui fasilitas daripada media pembelajaran ini. Nah, inilah pentingnya guru dalam menyajikan atau menjelaskan suatu pokok bahasan berbantuan media pembelajaran. Tahapan ketiga pada model pembelajaran belajar tuntas ini yaitu latihan terstruktur. Apa saja kegiatan dalam tahapan ketiga ini yang perlu dilakukan oleh guru dan siswa itu sendiri? Yang pertama, guru memberikan contoh praktik baik dalam menyelesaikan suatu masalah, disertai dengan langkah-langkah secara bertahap dalam menyelesaikan masalah. Nah, pada poin ini, guru sebagai role modelnya, guru sebagai apa namanya, bisa dikatakan arahan, petunjuk untuk bagaimana guru memberikan praktik baik dalam menyelesaikan masalah yang disertai dengan tahapan-tahapan yang jelas, terstruktur, dan sistematis. Dari situ nanti siswa bisa mengikuti dan mengembangkan serta mengeksplorasi terkait dengan bagaimana cara menyelesaikan masalah. Guru juga dapat memanfaatkan media dalam penyampaiannya agar semua siswa dapat mengetahui secara beragam dan tentunya sama persepsinya. Yang ketiga, siswa itu diberikan sejumlah pertanyaan. Pada tahap ini siswa diberikan sejumlah pertanyaan dan guru nanti akan memberikan umpan balik atas jawaban yang diberikan oleh siswa. Inilah tahapan ketiga yaitu latihan terstruktur. Setelah tahapan ketiga yaitu latihan terstruktur, di sini guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mencoba menyelesaikan masalah namun di bawah bimbingan daripada pengajar itu sendiri. Makanya tahapan yang keempat ini yaitu latihan terbimbing. Masih ada peran guru dalam mendampingi, dalam membimbing siswa untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang telah diberikan oleh guru sebelumnya. Dan di sini juga guru itu memantau bagaimana aktivitas belajar siswa dan guru juga dapat memberikan umpan balik secara korektif jika diperlukan agar nanti siswa lebih siap dan lebih baik lagi. Dan harapannya capaian dalam latihan terbimbing ini melalui pemantauan guru itu bisa terlihat dan terukur secara angka sejauh mana siswa itu bisa menyelesaikan masalah yang diberikan oleh pengajar sebelumnya. Tahapan yang terakhir dalam model pembelajaran belajar tuntas yaitu latihan secara mandiri. Pada tahapan ini tentunya dilakukan oleh siswa yang sudah mampu mendapatkan skor, mendapatkan penilaian pada latihan terbimbing itu rentang 85 sampai 90%. Sudah tercapai kompetensinya, sudah tercapai kemampuannya. Pada tahapan ini, kegiatan praktik itu tanpa adanya bimbingan dan umpan balik dari pengajar itu sendiri. Peran guru pada tahapan kelima ini hanya sebatas menilai hasil kerja siswa, yaitu menilai terkait dengan apa yang sudah menjadi karya siswa, terutama dalam menyelesaikan masalahnya secara tuntas. Jika memungkinkan, guru juga bisa memberikan umpan balik, tapi pada tahap ini jika sangat memungkinkan dalam artian jika diperlukan diberikan umpan balik. Pada layar ini tentunya teman-teman akan disajikan kenapa teman-teman harus menggunakan model pembelajaran belajar tuntas. Keuntungan yang bisa didapatkan oleh siswa saat dia menerapkan, mengaplikasikan model pembelajaran belajar tuntas yang pertama tentunya siswa itu akan dengan mudah dapat menguasai isi pembelajaran karena setiap pokok bahasan diselesaikan secara tuntas. Yang kedua, tentunya dapat meningkatkan motivasi belajar siswa
dan tentunya diiringi dengan kepercayaan diri siswa itu sendiri. Dan yang poin penting dalam model pembelajaran belajar tuntas, yaitu siswa memiliki kemampuan yang meningkat dalam upaya memecahkan masalah secara mandiri. Nah, ini kaitannya kenapa model pembelajaran belajar tuntas ini diterapkan dalam proses pembelajaran. Karena akan diuntungkan daripada sisi siswa itu sendiri. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi ini yaitu belajar tuntas merupakan suatu model pembelajaran yang mana model pembelajaran ini sangat menarik dan memberikan ringkasan yang baik dalam meningkatkan unjuk kerja siswa terkait dengan ketercapaian suatu kompetensi di pokok bahasan tertentu. Tahapan daripada model pembelajaran belajar tuntas itu dimulai dari orientasi, selanjutnya ada penyajian, tahapan terstruktur, terus latihan terbimbing, latihan terstruktur, dan latihan mandiri. Nah, ini menjadi suatu kesimpulan yang bisa kita ringkas bersama agar mudah untuk kita bisa pelajari. Demikianlah penjelasan mengenai model pembelajaran belajar tuntas. Sebuah pendekatan yang memastikan setiap siswa mencapai pemahaman penuh sebelum melangkah ke materi berikutnya. Dengan model pembelajaran ini, diharapkan tidak ada siswa yang tertinggal dalam proses pembelajaran. Mari terus semangat belajar dan mengembangkan potensi diri dengan maksimal bersama sahabat dedikasi. Ingat, dengan pendidikan kita berprestasi. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.